Bener katakan ini Kurinci, kalau aku ini emang peka. Tapi pekanya bukan peka kayak anak indigo gitu. Pekanya cukup peka sedikit aja sih, kayak bisa ngerasain. Terus ya kali-kali bisa lihat gitu loh, tapi nggak kayak anak indigo banget. Dan aku juga nggak mau jadi anak indigo ya, aku nggak sekuat itu iman aku. Nah, berawal aku peka kayak gitu tuh berawal pas aku waktu kecil. Di keluarga ayah aku itu pernah terjadi perang santet. Aku masih inget ya. Terus aku juga kemarin ngobrol sama mama, ya ternyata ingatan aku bener gitu loh, bukan sekedar penglihatan anak kecil aja. Nah, ceritanya itu kan ayah aku itu tinggal di Pondok Gede ya, Jakarta Utara. Jadi pokoknya mah komplek yang belakangnya itu pas banget sama perumahan Cikunir. Nah, itu tuh hampir setiap malam kita ya, waktu itu aku baru punya adik satu. Kita itu di kamar itu ada kelabang gede-gede banget. Pokoknya kelabang gede-gede, kalajengking yang kayak gitu, pokoknya makhluk-makhluk yang gak normal gitu loh, yang ada di sebuah komplek. Ya masih masuk akal kalau misalkan ada di pedesaan kayak aku sekarang tinggal ini ya. Kan waktu dulu mah tinggalnya di keluarga papa itu kan di komplek, di perumahan. Kok ada ya binatang-binatang kayak kalajengking gede-gede banget, kelabang gitu loh, pokoknya yang serem-serem lah ya gitu ya. Terus sering banget mati lampunya teh di rumah kita doang, yang lainnya menyala biasa. Nah, terus pernah ada kejadian gini, pernah mati lampu itu tuh sekitaran abis maghrib kalau nggak salah. Terus si cuacanya tuh lagi hujan gede gitu. Nah, aku sama bapak aku, mama aku, dan adik aku tuh yang satu ya, kita mojok aja deket jendela, deket pintu keluar gitu loh ya. Kan rumah ayah aku itu, rumah papa aku itu kan tingkat 1. Nah, jadi si tangga yang menuju ke tingkat 1 itu, ke lantai 1 itu kelihatan dari ruang tamu tuh kelihatan. Pas kita tengok, astagfirullahaladzim, aku di situ ngeliat pocong. Tapi pocongnya itu ngadep ke kita. Tapi ngadep ke kitanya itu untungnya si mukanya nggak kelihatan. Jadi hitam doang, yang kelihatan tuh kayak bentuk dia aja gitu loh, berupa pocong. Itu kelihatan ada pocong di situ pas ada petir. Jadi kalau ada cahaya petir kan langsung gitu kan, terang gitu loh. Nah, itu aku ngeliat sosoknya. Aku ngejerit di situ, cukup trauma sih aku. Makanya sampai sekarang aku benci banget sama pocong. Nah, udah gitu pernah juga ngalamin kayak aku kan di rumah ayah aku itu ada pohon jambunya tuh pohon jambu gede-gede gitu ya. Aku nggak tahu itu pohon jambu apa, tapi jambu batu, tapi jenisnya apa itu nggak tahu, pokoknya gede-gede. Terus aku tanya ngalah jambu gitu loh, lewat lantai atas. Jadi lewat genteng gitu, kalau mau ke genteng tuh ada jendela, kita bisa ke genteng. Jadi aku teh ngambil jambu teh dari genteng, karena kan si pohonnya agak tinggi, terus ngejorok gitu loh si si jambunya pada ke genteng. Aku turun tuh ya ke tangga, pelan-pelan turun. Itu berasa banget sama aku, ini aku tuh ada yang ngedorongin. Aku jatuh, terus kaki aku, sedangkan di bawahnya itu ada tempat buat nyuci piring gede lah gitu di bawah. Di situ banyak cucian piring. Kaki aku ketusuk sama garpu dan lukanya masih ada sampai sekarang. Jadi kenang-kenangan gitu loh. Tapi aku beneran loh, itu aku ngerasa ini aku, si pundak aku nih ada yang ngejorongin gitu loh. Pokoknya jadi gangguannya tuh bener-bener kerasa banget, gaibnya bener-bener. Terus pernah suatu ketika pagi-pagi ya, kita buka pintu, mama aku tuh teriak, ada tanah merah banget di depan rumah kita. Kan di rumah kita tuh ada pagernya. Nah, di dalam pagar gitu loh si tanah-tanah itu teh. Papa keluar gitu ya, pas dilihat teh, ini mah tanah kuburan katanya gitu ya.
gak tahu gimana lah, dah aku teh masih kecil ya, belum ngerti gitulah, tapi masih inget gitu tah kejadiannya. Terus mama, papa gak tahu gimana aku tehnya diajak ke kuburan malam-malam ya, sekitar kayak jam 9-an gitulah. Aku juga nggak tahu posisi kuburannya di mana ya, pokoknya aku diajak ke kuburan. Papa teh nyari, katanya teh gini, cari tanah yang udah retak, jadi cari kuburan yang tanahnya udah retak. Akhirnya kita nemu, segitu aku takutnya, tapi aku tadi peluk sama mama tehnya buat nyari tanah kuburan itu. Diambil, dirau, dimasukin ke kresek, terus gak tahu gimana lagi. Pokoknya mah jadi si papa teh ngebales si tanah itu teh diaurin lagi ke rumah tetangga depannya gitu, karena papa juga ngedatengin orang pinter, entah ustadz atau apa, ngasih tahu bahwa pelakunya tuh itu gitu ya. Emang dari dulu juga berantemnya sama itu gitu loh, keluarga ayah aku teh gitu, tas sama tetangga depannya. Tas semenjak diaurin si si tanah kuburan ke tetangganya itu tuh, mereka tuh jadi berantem juga. Jadi gimana ya, jadi saling kacau lah gitu si rumah tangganya. Dari situ aku deh ngerasa peka kalau ada hal-hal gaib gitu loh, kayak, tapi cuma perasaan doang. Tapi kalau buat jadi indigo enggak deh, nggak mau juga, nggak bisa juga, pokoknya nggak mau. Kalau misalkan kalian juga pernah ngalamin hal-hal horor, cerita dong di komentar. Tapi buat yang nggak percaya horor, di skip aja, nggak usah berdebat sama kita yang percaya, karena omongan kalian tidak lebih kuat dari apa yang kita alamin gitu loh.